Makanya jangan begini, saya ini sudah ibadah, insya Allah ya wis, Allah ini sudah ikhlas sama saya wis. Sholat saya ini sudah insya Allah dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk surga. Lah, sholat yang kita berikan kepada Allah itu ibadah setahun, ibadah berapa? Itu hanya berapa menit saja. Cuma berapa menit saja. Enggak sih? Ini kita kosong, ini kuat jenengan ini. Ibadahnya cuma berapa menit saja. Imam Ghazali mengatakan hidup kita itu dibagi 3 bagian, ya, dibagi tiga bagian. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk yang lain. Itu kalau sepertiga. Bayangkan kalau sepertiganya untuk tidur, ya kan? Sehari kita tidur berapa jam? 8 jam kurang lebihnya. Nah, 8 jam rata-ratanya kan? 8 jam. Berarti dari 24 jam tinggal berapa? 16. 24 bagi 3 berapa? 8. 24 bagi 3 adalah 8. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam 8 untuk tidur, 8 untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya. Masuk jam 7 pulang jam 4. Terus langsung ke Zawiyah Nurul Iman ya. Terus ada sisa 8 jam. Katakanlah yang 8 jam ini pakai ibadah. 8 jam ibadah itu berat loh Pak. Hah? Jenengan sholat di masjid, sak wiridnya, zikirnya, pulang lagi ke rumah, mungkin setengah jam. Kalau masjidnya dekat, mungkin setengah jam. Kalau kali 5, ya berarti 2,5 jam. 2,5 jam untuk sholat ke masjid. Ngaji, kuat sak jam? Berat Pak. Kecuali kalau hataman ya. Kalau ngaji sehari di rumah 1 jam itu ya tidak semua orang bisa. Banyak yang bisa, cuman lebih banyak yang tidak bisa. Katakanlah 1 jam, berapa berarti? 3,5 jam. Apalagi lainnya, istighfar, sholawat, zikir, rotib, apapun dibaca, mungkin 2 jam. Itu masih berapa? Masih 5,5 jam. Itu kalau setiap hari loh. Berarti yang umur kita ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya 8 jam lah untuk ibadah. Kalau kita usia kita 60 tahun, maka yang kita pakai untuk ibadah itu cuma 20 tahun. Yang 40 tahun itu mengandung belakrak, ya, mengandung belehar. Yang 40 tahun itu tidak tahu kemana. 20 tahun kita ibadah. Berarti ibadah sama tidak, lebih banyak tidak ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya cipta manusia atau jin kecuali untuk apa? Ibadah. Sedangkan kita itu berapa yang bisa kita berikan kepada ibadah? Berapa? Cuma 3/4. Itu pun masih belum baik. Hanya 1/3 itu pun masih belum baik karena sholatnya bisa belum berat untuk khusyuk. Ngaji Quran tidak mengerti maknanya. Sodako, kalau yang diberi itu kemudian orangnya minta lagi, kita masih pegel, ya kan? Ngutangi orang ditagih, yang nagih malah ngamuk. Oh, tak tua, no kualat. Jadi kita ini masih jauh sekali. Nah, yang dari ini, terus kita mau masuk surga, pakai amal yang dari mana? Karena tubuh yang kita gunakan untuk sholat itu diberi siapa? Tidak beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Kita dulu apa sih dulu? Biyen kok apa? Nutfah. Ada yang dari jenengan, saya bukan nutfah, apa? Saya gaji. Tidak ada yang tidak nutfah. Semua nutfah. Antum saya nutfah dulu. Nutfah dulu. Tahu nutfah? Sperma, bisa? MANI. Kita dulu itu. Mani kita ini dulu. Sperma cilik, itu pun bukan yang semua, bukan. Berjuta-juta itu kecil. Sing cilik, sing paling berhasil, sing paling kuat, yang paling mokong, dia yang berlomba dengan yang lain untuk masuk ke rahim ibu. Jutaan yang lainnya itu mundur. Ya, yang satu ini, yang paling bertahan ini tadi keluar jadi saya jenengan. Nanti kalau mati jadi batang, dikubur jadi batang. Baunya tidak enak. Awalnya nutfah, hidup ngalor ngidul bawa kotoran, terus dibawa loh ini.
Coba jenengan masuk kamar mandi, kemudian di toiletnya itu, di apa namanya? Klosetnya itu. Kalau kloset itu kalau pas malam, kalau siang open. Closed ya, ketutup ini, kloset. Klosetnya itu, kalau di situ ada kotoran yang belum disiram, kira-kira jenengan nyaman enggak di kamar mandi? Pasti gak nyaman. Kalau misalnya jenengan di dalam rumah itu kemudian di depan TV itu di sebelahnya itu ada kotoran dipajang di situ. Ya apa kira-kira? Kan gak seneng enggak? Makanya dibuatkan safety tank. Safety tank itu di atas seperti tandon atau ditaruh di bawah? Kalau ditaruh atas kan bisa, misalnya Yesus pakai sanyo gitu misalnya. Safety tank taruh mana? Taruh bawah, ditutup, dipendem, cek gak ketok. Kita jijik sama dia padahal setiap hari ngalor ngidul kita bawa dalam perut. Kan ada terus. Oh bersih punya saya enggak ada. Ya apa caranya kalau kotoran ini? Ada di dalam perut ini every single day ada kotoran kita ngalor sampai mati. Orang kalau meninggal kan masih dikeluarkan kotorannya sama yang mandikan mayit itu. Jadi awalnya nutfah, tengah hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Nah kalau ada yang merasa lebih baik dari yang lain, jangan nyalahkan Allah kalau diadab. Orang merasa bahwa dengan amalnya dia cukup untuk masuk ke dalam surga, ya dia tertipu dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa tertipu dengan dirinya sendiri. Siapa itu? Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan kepada Gusti Allah dan merasa bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak bisa. Amal kita itu untuk apa? Untuk supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nurut, mana yang membangkang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyiptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk nyoba kalian. Apa? Nyoba kalian dari apa? Apakah dari fisiknya, siapa yang paling kuat? Tidak. Apakah dari kekayaannya, siapa yang paling kaya? Tidak. Apakah dari istrinya, berapa yang paling banyak? Tidak. Apakah dari statusnya, dia tuh sebagai pejabat yang lebih tinggi? Tidak. Liyabluwakum, mencoba kalian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian yang paling baik amalnya dari mana. 60 tahun dalam hidup kita itu sebagai pertaruhan ribuan tahun di mahsyar dan selamanya antara surga atau neraka.